Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kamu baik semua ya? Rosa Suci bersama dengan Rosa Agris hari ini menemani adik-adik untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Rosa harap kita boleh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Ayo Rosa ajak untuk bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik kepada kita, kepada Rosa dan juga kepada adik-adik semua. Semua tepuk tangan dan sukacita. Baik sebaik harimu, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang menyatakan kebaikan, kasih setianya tak pernah berubah. Yesus luar biasa memperhatikan hidup adik-adik dan Lause juga, menolong adik-adik dan juga Lause untuk tetap semangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari dengan tepuk tangan kita sama-sama nyanyikan lagu kita yang lagi. Baik sebaik harimu, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang memerlukan, menyatakan kebaikan, Ayo adik-adik kita bersama-sama kita berdoa. Sungguh Tuhan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur di tahun 2022 ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan bisa menikmati, bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sepanjang tahun 2021.
Dan tahun 2022 ini Lause mengajak adik-adik untuk kita makin giat, makin semangat beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya sepanjang tahun ini kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan ya? Kita bisa hidup berbuah bagi Tuhan. Wah, hidup berbuah seperti apa ya, Lause Agis? Misalnya kita hidup berbuah seperti apa kira-kira, Lause? Apakah berbuah pisang? Oh, bukan, Lause, bukan. Lalu Ya. berbuah apa misalnya, Lause? Berbuah hal-hal yang baik supaya orang melihat hal yang baik dari kita, Lause. Oh, gitu ya. Berbuah perbuatan yang baik ya, Lause Iya. ya. Nah, seperti contohnya perbuatan yang baik seperti ini, adik-adik tahu? Penuh Tahu ya, penuh kasih ya, kasih. iya, kasih. Terus yang seperti ini, Lause? Sukacita. Sukacita, joy. Joy. Nah, masih banyak lagi. Ada love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Wah, yuk kita sama-sama menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Kita belajar sama-sama lagu ini, oke? Of the Spirit is not a banana. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, passion, kindness, Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against Something there is no law. The fruit of the Spirit is not of the fire. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, passion, kindness, Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, passion, kindness, Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. against something there is no law. Galatians 5. Galatians 5, 22 and 23. Galatians 5, 22 and 23. The fruit is not a tomato. The fruit is the fruit of the Spirit is not a tomato. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, passion, kindness, Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, passion, kindness, Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, And self-control. against something there is no law. Galatians 5. Galatians 5, 22 and 23. Galatians 5, 22 and 23. Galatians 5. Galatians 5, 22 and 23. Galatians 5, 22 and 23. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi terang bagi kaki kita dan boleh menerangi jalan kita supaya kita bisa hidup berbuah bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada
Shalom adik-adik semuanya, senang sekali nih Loh Sejul boleh menemani adik-adik sekolah minggu semuanya dalam firman Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, bernyanyi, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik senang sekali nih ya Loh Sejul bertemu kembali bersama adik-adik walaupun masih secara virtual. Nah, Loh Sejul hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ketiga. Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang 13 sampai yang ke-25. Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh langsung dari rumah masing-masing ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, Lose mau tanya nih, di sini adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah marah? Saya Lose. Nah, semuanya pernah marah ya. Bahkan Lose juga pernah marah. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga marah. Loh, berarti boleh dong marah-marah Lose? Nah, beda cerita ya. Kalau kita mungkin biasanya marah karena mungkin makanan di rumah nggak enak, atau mungkin kita nggak dibeli handphone, atau misalnya kita nggak dikasih izin untuk main game, atau sebagainya, nonton TV gitu ya. Tapi di sini Tuhan Yesus marah dengan punya alasan yang tepat. Ya, alasan tepat apa? Nah, adik-adik sekolah minggu kalau pernah melihat gereja itu gimana sih bait Allah itu? Bait Allah itu kan untuk kita beribadah, memuji Tuhan. Nah, ternyata bait Allah ini ketika Tuhan Yesus mendatangkan bait Allah, orang banyak berjualan, ya kan? Orang banyak berjualan, menjadikan itu tempatnya tidak suci lagi. Sedangkan itu adalah bait Allah, di mana Tuhan Yesus sangat marah pada saat itu karena bait Allah yang harusnya kita tempat yang suci, yang bersih, kita harusnya di sana kita bisa beribadah,
memuji memuliakan nama Tuhan, tapi di sana Tuhan Yesus melihat orang malah sibuk berdagang, berjualan, menukarkan uang, menjualkan korban-korban bakaran gitu ya, kambing, domba dan sebagainya, ada yang merpati gitu. Tuhan Yesus di situ marah ya, karena mereka berjualan sementara di tempat bait Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, boleh nggak kita sebenarnya ngotori gereja? Nggak boleh ya, kita nggak boleh mengotori gereja ya. Sepertinya biasa kalau mungkin kita dulu sekolahnya masih offline, pasti kita juga nggak boleh misalnya buang sampah harus di tempatnya. Dan kita nggak boleh juga, kita mau menyucikan bait Allah, kita mau beribadah, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Tempat kita harus bersih, nyaman, begitu ya. Nah, sementara sekarang, lalu gimana dong? Sekarang kan ibadahnya offline, kita di rumah masing-masing. Loh, gimana kita mau menjaga kebersihan gereja, Lause? Nah, untuk sementara ini kita, bagaimana ya, Lause juga ya? Sementara kita kalau online, ini kita kan beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, kita boleh menyucikan ibadah kita, tempat ibadah kita boleh tempat ibadahnya biasanya di mana nih? Mendengarkan firman Tuhan, mungkin biasanya di kamar ya, atau di ruang tamu, atau di sebagainya di tempatnya. Nah, kita boleh menyucikan bait kita, tempat ibadah kita, supaya misalnya kalau kita mau ibadah sekolah minggu, itu udah bersih semua, nggak ada makanan, nggak ada sampah-sampah, tempatnya bersih, nyaman ya. Kita harusnya misalnya kalau besok tempat menjaga ibadah kita, harusnya biasanya kita sapu dulu, kita pel, bahkan kita bersih gitu ya. Dan kita juga harus beribadahnya jauh dari gangguan. Misalnya jangan kita pas ibadah, misalnya ibadahnya pakai handphone atau laptop, tapi di sebelah TV-nya nyalain film kartun. Nah, jadi nggak fokus ya. Nah, mulai hari ini coba kita boleh ya, di sekolah minggu juga boleh sharing tempat ibadahnya di rumah masing-masing, atau gimana sih fotonya boleh di-sharing di grup kita ya. Nanti gimana tempat ibadahnya supaya kita mempersiapkan tempat ibadah kita yang benar-benar memang tempat ibadah yang layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bukan tempat-tempat yang misalnya di sebelahnya sambil makan sambil minum, sambil makanan jajanannya banyak, waduh sampahnya. Jangan begitu ya adik-adik sekolah minggu ya, pasti Tuhan Yesus marah juga. Nah, gimana adik-adik sekolah minggu kalau kita menyediakan tempat ibadah yang baik tentunya ya. Pasti Tuhan Yesus juga, walaupun tidak di sebelah kita, tapi Tuhan Yesus melihat bahwa adik-adik sekolah minggu semangat untuk memuji nama Tuhan dengan menyucikan bait Allah kita masing-masing, di tempat ibadah kita masing-masing, misalnya di rumah atau dimanapun, di kamar atau di ruang manapun, dengan mendengarkan firman Tuhan, tapi tetap menjaga kebersihan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau siapa di sini punya, lo mau tanya lagi nih ya, siapa di sini yang punya idola? Wah, pasti semuanya punya idola ya, pasti semuanya. Saya punya idola, saya punya idolanya siapa? Misalnya siapa sih sini yang pengen ketemu, misalnya kalau cewek-cewek nih ya biasanya aku pengen ketemu BTS, anggota BTS ya, siapa ya? Saya juga nggak tahu ya. Mungkin atau misalnya saya pengen ketemu Pak Jokowi presiden, atau misalnya aku pengen ketemu YouTuber ini, aku pengen ketemu artis ini, atau saya pengen ke Amerika atau ketemu presiden Amerika dan sebagainya. Apa yang adik-adik persiapkan? Misalnya nih adik-adik ke sekolah minggu punya kesempatan untuk ketemu nih, ada surat undangan bahwa adik sekolah minggu kamu besok boleh ketemu sama artis ini ya. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya? Apa yang kita persiapkan? Pasti kita persiapkan, hadiah nih, aku mau ngasih kenang-kenangan, atau mungkin aku pakai baju apa ya supaya bagus nanti pas fotonya. Aku harus sediain misalnya kamera yang bagus supaya nanti foto keren gitu. Pasti begitu ya. Nah, sama lain halnya juga kita bertemu dengan Tuhan kita. Ketika kita mau ibadah, kita mau bertemu dengan Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Kita mau memuji Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan Yesus tentunya. Pasti kita akan mempersiapkan juga diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu
mau bertemu idolanya pasti mempersiapkan dengan segalanya, mungkin menghafal lagunya, buat poster-posternya atau kenang-kenangannya sampai bawa hadiah. Kalau sama idola kita di dunia saja seperti itu, apalagi Tuhan kita Yesus yang ada di sorga, yang menjamin kehidupan kita. Pastinya kita pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Nah, mulai dari sekarang, setiap minggu ke depannya, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan membersihkan gereja karena kita masih di rumah masing-masing, tapi kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing di tempat kita masing-masing dengan sukacita. Kita boleh membersihkan tempat ibadah kita, menyucikannya dengan berdoa dan membersihkannya tentunya ya, supaya kita setiap ibadah kita boleh fokus. Dan Tuhan Yesus pasti sayang sama kita ketika melihat anak-anak sekolah minggunya bahwa semangat nih untuk memuji Tuhan. Lalu saya yakin dan pasti Tuhan Yesus juga pasti senang melihat anak-anak sekolah minggunya seperti itu. Jadi sekali lagi boleh kita di sekolah minggu semuanya boleh sharing ya tempat ibadah kita. Nanti boleh minta mamanya atau papanya fotoin pas adik-adik sekolah minggu foto biasanya ibadahnya di mana sih setiap minggunya ya, supaya kita bisa juga melihat nih, sharing sama teman-temannya. Aku biasanya di kamar, aku biasanya di ruang TV, dan mungkin kalau biasanya sekarang masih pindah-pindah, misalnya di kamar, kadang di ruang TV, atau misalnya di meja belajar, atau mungkin ada di meja makan. Nah, mulai sekarang coba kita belajar, karena kita udah besar-besar ya, kita belajar mempersiapkan kira-kira di sudut rumah kita nih mana yang layak untuk kita menjadikan ini tempat rutinitas kita beribadah setiap minggunya. Nah, di sekolah minggu boleh sharing ya di foto tempat ibadahnya di grup WhatsApp kita, di grup kelas kita tentunya. Wah, oke. Sampai ini firman Tuhan. Kita sungguh sukacita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersukacita Tuhan ketika kami boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Tuhan kami juga boleh menyucikan tempat ibadah kami Tuhan. Seperti Kau menyucikan bait Allah, biarlah Tuhan juga yang membimbing kami agar setiap minggunya walaupun kami tidak bisa membersihkan gereja kami Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau juga hadir di setiap ibadah kami, hadir di setiap rumah kami, rumah-rumah di sekolah minggu. Biarlah kami boleh mempersiapkan tempat ibadah kami di setiap minggunya, walaupun kami dengan secara online dan virtual, boleh mempersiapkan dengan baik, membersihkannya, merapikannya, sehingga nyaman dan bersih seperti layaknya gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu Tuhan yang saat ini dalam setiap pergumulannya, dalam masa studinya, yang mungkin saat ini sudah mulai belajar lagi Tuhan di sekolah. Kiranya Kau berkati setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan dalam belajar di sekolah Tuhan. Berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan juga Tuhan. Walaupun mungkin ada yang sekarang sudah sekolah offline Tuhan, sudah pergi ke sekolah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan, agar mereka juga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bijaksana di dalam-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap kesehatan kami, kesehatan orang tua kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa agar segala pandemi ini segera berakhir dan segera pulih, agar kami juga boleh bersekutu kembali Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami yakin yang percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjamah kami. Berkati juga Tuhan setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Lause yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan adik-adik boleh dimasukkan ke celengan atau juga bisa lewat amplop. Dan yang ketiga, bisa juga kita transfer melalui rekening yang ada di atas Lause. Adik-adik bisa minta papa mama untuk memberikan persembahannya. Mari untuk mengirimi persembahan ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Give Thanks. Give
Tuhan sudah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan keluarga kami. Kami pada saat ini boleh bersyukur dengan cara memberi persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini, pakailah persembahan ini untuk dipakai menjadi berkat untuk lebih banyak teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur karena kami boleh selalu dipimpin oleh Tuhan. Kami sudah mulai kembali masuk sekolah, kami bisa beraktivitas, meskipun masih ada virus corona, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara setiap kami. Kami bisa beraktivitas dengan makin melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami mau serahkan keluarga kami, papa mama kami, dan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, tanpa terasa kita telah selesai ibadah pada hari ini. Namun Lause harap adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan baik. Dan kita sudah lama ya Lause tidak ketemu adik-adik untuk beribadah onsite di gereja. Gimana nih Lause? Lause berharap sih suatu hari atau dalam waktu dekat, atau pokoknya kita berharap pasti kita bisa ibadah onsite kembali di gereja seperti sebelum masa pandemi yang hampir 2 tahun ini ya Lause ya. Iya, betul. Nah itu yang kita rindukan bersama. Jadi teman-teman semuanya di rumah, kita sama-sama doakan supaya sekolah minggu juga bisa kembali ibadah onsite, tetap dengan protokol kesehatan dan mungkin masih terbatas gitu ya Lause. Betul, bisa kalau pas Zoom minggu pertama. Iya, gitu. Kalau mungkin anak-anak boleh datang ke sini sebagian tetap online ya. Nanti kita sampaikan hal itu supaya nanti orang tuanya juga bisa tahu ya Lause ya. Oke. Kalau gitu kita say goodbye dulu Lause. Oke. Bye bye. Baik semuanya, teman-teman, sampai ketemu lagi di sekolah minggu kita minggu depan, ya kan? Ya. Oke, bye bye.